Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura 4 Juli 1984, umur 37 tahun, adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan dan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara. Masa kecil dan pendidikan Nadiem Makarim. Sejak sekolah dasar sampai SMA dilakukan dengan berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Pada tahun 2002, Nadiem mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Dia juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. 3 tahun berselang setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, Nadiem mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Dua menjadi konsultan manajemen di McKinsey & Company. Nadiem Makarim mengawali karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di perusahaan konsultan McKinsey & Company di tahun 2006 setelah lulus dari Brown University. Selanjutnya, dia berhenti dari pekerjaan karena melanjutkan studinya di Harvard University. Ketiga, menjabat co-founder Zalora Indonesia. Keempat, menjabat CIO startup Kartuku, Chief Innovation Officer. 5. Mendirikan Gojek. Pada tahun 2010, Nadiem yang usianya relatif muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi mendirikan Gojek. Awal mula gagasan itu datang saat dia masih bekerja di McKinsey & Company. Nadiem lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena tingkat kemacetan di Jakarta yang tinggi. 6. Awal berdirinya Gojek. Nadiem Makarim menggunakan garasi mobilnya sebagai kantor pertama dari Gojek yang beralamat di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Sistem pemesanan Gojek saat itu belum menggunakan aplikasi seperti sekarang, melainkan menggunakan call center sebagai perantara antara driver Gojek dan pelanggan. Menikah pada tahun 2014. Tahun 2014 sepertinya memang menjadi titik balik dalam kehidupan Nadiem Makarim. Selain mendapatkan investor untuk perusahaannya, dia juga menikahi dambaan hatinya yang bernama Franka Franklin. Keduanya menikah di Bali dengan konsep wedding garden pada bulan Juni. Salah satu hal menarik dari pernikahan Nadiem Makarim dengan Franka Franklin yakni keduanya berbeda agama. Nadiem Makarim memeluk agama Islam, sementara istrinya pemeluk Katolik. Kedua pasangan itu dikaruniai seorang anak perempuan bernama Solara Franklin Makarim yang jarang terekspos di depan publik. Gojek memupuk sukses. Pada 2019, Gojek memiliki lebih dari 2 juta driver yang tersebar di seluruh Indonesia dan penggunanya sudah mencapai ratusan juta dengan jumlah pemesanan lebih dari 3 juta setiap harinya. Perusahaan ini sudah melakukan ekspansi ke 5 negara di Asia Tenggara dan tersebar di 207 kota. Gojek juga bertransformasi menjadi salah satu perusahaan startup tersukses di Indonesia yang berada di level Dekakorn. Dekakorn merupakan sebutan untuk perusahaan dengan nilai atau valuasi perusahaan mencapai USD 10 miliar per tahun. Kesuksesan Gojek ini saat ini dengan isu merger dengan Tokopedia hingga akuisisi Bank Jago tentunya juga tidak terlepaskan dari peninggalan kiat sukses yang telah ia tanam di perusahaan yang identik dengan warna hijau ini. Menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menjadi salah satu pengusaha tersukses di Indonesia, rupanya tidak begitu saja membuat Nadiem puas. Pada bulan Oktober 2019, Nadiem mengundurkan diri sebagai CEO Gojek, perusahaan yang sudah bertahun-tahun dia bangun. Meski sudah mundur, Nadiem Makarim masih memiliki saham sekitar 4,81%. Selanjutnya, Nadiem Makarim yang memeluk agama Islam ini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai tahun 2024. Dia menjadi menteri termuda di dalam kabinet itu. Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. Tugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. 1. Sekretariat Jenderal. Tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan. 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. 5. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permusiuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. 6. Inspektorat Jenderal. Tugasnya menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tugasnya melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra. 8. Badan Penelitian dan Pengembangan. Tugasnya melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan. 9. Staf ahli. Staf ahli di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari staf ahli bidang inovasi dan daya saing, bidang hubungan pusat dan daerah, bidang pembangunan karakter, dan staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan.